Rahayu. Pada kesempatan malam hari ini kita jumpa lagi dengan channel kesayangan Anda, Kang Togo TV. Sebentar lagi kita semua akan mendengarkan wejangan-wejangan yang akan disampaikan oleh Pak D Togo. Monggo Pak D, waktu dan tempat saya persilahkan Pak D. Ya, matur nuwun ya. Ya. Salamnya mau dibuka ya. Sampun Pak D. Tadi sudah dibuka salamnya. Ya. Terkait dengan pertemuan malam ini, banyak sekali yang menanyakan tentang hal-hal apa itu makna baiat, kayak gitu ya. Nggih Pak D. Seorang pelaku tarekat itu memang suatu kewajiban untuk menjalankan sebuah baiat ya. Lah baiat itu apa? Baiat itu adalah menerima sebuah talqin dari seorang mursyid, guru ya, yang sudah dipercaya kesanatannya yang diberikan pada guru-guru yang terdahulu dari Rasulullah turun sampai guru-guru berikutnya gitu ya. Dan makna baiat sendiri itu adalah menerima sebuah talqin atau sebuah kalimat la ilaha illallah. Berikut pengertian dan maknanya dan cara untuk mengamalkannya, kan gitu ya. Itu makna baiat. Nah, ini udah baiat semua ini. Udah ya? Sampun. Ya, coba ceritakan pengalamannya yang sudah baiat. Siapa jenenge? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi Nudiartono, pekerjaan dosen di Malang. Awal mula sebelum saya baiat, banyak mengkaji perihal tentang tasawuf di beberapa ahli spiritual. Cuma yang saya dapatkan hanya potongan-potongan, bagian-bagian yang kadang untuk menggabungkan itu sulit. Sehingga akhirnya saya bertemu dengan Gus Rofi yang awalnya melalui media sosial. Akhirnya saya bisa bertemu secara langsung dan mendapatkan gambaran secara utuh begitu. Ternyata potongan-potongan itu bisa disambungkan dengan baik. Saya akhirnya mengetahui sistem secara utuh itu. Dan saat itu juga saya langsung mengambil baiat kepada Gus Rofi, karena inilah yang sebenarnya yang saya cari sejak dahulu kala gitu, dan akhirnya alhamdulillah bisa menemukan sesuatu yang saya cari gitu. Ya, jadi baiat itu bukan sesuatu yang menakutkan kan? Betul. Nah, jadi jelas sekali baiat itu bukan sesuatu yang menakutkan, tapi justru malah membahagiakan. Karena apa? Disambungkan kesanatan ilmunya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kan gitu ya. Ini perlu kita kaji karena apa? Banyak orang yang salah tafsir ya mengenai tentang baiat ini. Banyak istilahnya orang menyimpulkan tanpa mengerti yang sebenarnya, kan gitu ya. Nah, jadi untuk baiat saya rasa sudah cukup ya. Ada pembahasan yang lain lagi. Pak D, tadi kan yang di request tadi baiat dan itu pembersihan atau jamasan itu Pak D. Ya. Mohon pencerahannya Pak D. Kalau penjamasan itu adalah laku spiritual leluhur Jawa, terutama Jawa yang ada di Nusantara. Turun dari temurun, dari nenek moyang sampai ke kita ya. Ini bukan suatu kewajiban sebetulnya ya. Tapi hakikat dari sebuah jamasan itu tersirat sebuah makna untuk mendapatkan sebuah ketenangan, ketentraman dalam hidup. Ya dah. Karena apa? Kemarin saya menyebut mustika yang urip kuya mustika yang laku. Orang yang mendapat sebuah mustika kehidupan adalah orang yang gemar lelaku.
Nah, maka itu makna dari jamasan itu bahasa halus ya. Nggih. Kalau bahasa kasarnya itu dikumbah Nggih. atau dibersihkan, Ya, dicuci. dicuci ya. Nggih, Pak De. Maknanya dicuci dari segala bentuk hal yang sifat-sifatnya nggak baik yang senantiasa diperbuat oleh raga, ya toh. Ya, Pak De. Karena manusia itu kan kesifatan, yang namanya jiwanya itu kesifatan, ada unsur hewaniahnya, ya toh, setoniahnya, ya toh. Nggih. Nah, sebetulnya unsur malaikatnya juga ada, cuman kebanyakan tidak terpakai. Kebanyakan yang dipakai itu adalah unsur hewan dan setoniahnya. Setoniahnya. Kan seperti itu. Ya, Jadi orang mengikuti hawa Nafsu. nafsunya, ya toh. Maka di sini nanti jamasan ini ada ajaran inti di dalamnya. Nggih. Pertama, melakukan mandi tobat, membersihkan yang namanya anggota jisim badan baik dari luar dan dalam, jasmani dan rohani. Setelah mandi tobat melakukan sholat tobat. Nah, sholat tobat ini kita adalah meminta ampunan dari segala sesuatu tindak tanduk yang akhirnya membuat raga ini berbuat kerusakan, baik yang dilakukan oleh pemikiran ataupun yang dituruti dengan nafsunya, kan gitu ya. Dan saya kembalikan, setelah saya terangkan, monggo jamasan ini kebutuhan pribadi, mau dilakukan monggo, enggak juga Tidak enggak apa-apa. Kalau panjenengan semua merasa bersih, tidak punya noda kotoran, tidak pernah berbuat kerusakan, ya enggak usah jamasan gitu ya. Ya, Ya, Pak De. Nah, gitu. Nggih. Jamasan itu berlaku bagi orang-orang yang merasa kotor. Nah, Ya. kalau kotor saja silahkan untuk jamasan. Jamasan. Sebetulnya sendiri bisa ya, Nggih. mandi sendiri bisa, sholat sendiri bisa. Cuman sesuatu hal yang belum dijelaskan itu tidak akan menjadi sebuah keilmuan untuk laku, ya dah. Nggih. Nah, jadi laku itu memang harus ada pembimbingnya, kan seperti itu. Ya, Pak De. Nah, untuk dua hal ini saya rasa sudah cukup, sudah jelas toh. Ya, Pak De. Nah, nanti monggo mau tanya yang lebih dalam lagi, apa makna kajian tentang hidup, dipersilahkan, ngono mo ya. Ya. Ya, monggo Kang Didin, Kang Gunarto, Kang Harno, silahkan untuk bertanya. Yang sifatnya nanti bisa dipahami umum, Ya. nanti yang sifatnya tidak bisa dipahami umum ya, Ya. ya jangan diliput, jangan Ya. dimasukkan di media sosial seperti YouTube ini gitu ya. Ya, Pak De. Ya, monggo bertanya. Yang umum saja. Izin bertanya Pak De. Ya, Misalkan mengikuti tarekat, kemudian dan sanad keilmuannya tidak sambung ke Rasulullah, itu apa yang akan terjadi? tentunya kalau tidak sambung kepada sanadnya nyampe Rasulullah, nanti pemahaman itu hanya sebuah wacana, hanya sebuah teori atau angan-angan, jadinya lakunya cuma laku halusinasi. Kalau orang Jawa mengatakan pahamnya waham, banyak orang yang berhayal tetapi tidak melakukan hal yang dihayalkan itu gitu loh, ya dah. Contoh, ketika engkau diberi ilmu oleh seorang guru, kamu ibaratnya diberi contoh sebuah kelapa, terus disuruh membayangkan rasanya, padahal tidak melalui proses bagaimana cara mengupasnya, bagaimana cara untuk mendapatkan sebuah air di dalamnya. Mana bisa sambung ilmunya, kan nggak bisa, karena nggak bisa dirasa, ya dah. Harusnya perlu sampai kepada Rasulullah biar tahu bagaimana cara untuk mengupas sebuah kelapa itu, menemukan airnya, kan gitu ya. Nah, biasanya yang tarekatnya ini tidak sampai kepada Rasulullah, ilmunya juga belum bisa dipertanggungjawabkan, itu loh. Jadi jelas ini nanti tidak akan menjadi sebuah
laku spiritual yang mendekatkan dirimu pada Tuhan. Karena apa? Pertujuannya belum ada. Sama halnya orang belajar itu ya seperti orang umum belajar dengan sendiri, mau nggak ada sambungannya kan gitu ya. Iya Pak. Nah, sudah cukup paham belum penerangan saya secara umum ini? Oke, sampun Pak D. Ya. Tapi kita tidak niat menjelekkan ya. Ya. Wong orang belajar agama itu tidak harus bertarekat, tidak harus apa, yang penting kan budi pekertinya, tindak tanduknya, amaliyahnya, lakunya itu selalu berbuat kebaikan kan gitu ya. Oke. Jadi tarekat itu jalan ya, jalan untuk menuju kesempurnaan. Ya. Ya dah. Dikala kamu sedang menghadapi sesuatu masalah, bagaimana cara untuk mengatasi masalah tersebut, itulah tarekat kan gitu ya. Iya. Nah, jadi tidak diwajibkan semua orang harus tarekat melalui jalan yang satu ya. Iya. Jalannya itu banyak ya. Mana yang cocok, mana yang sehati kan gitu ya. Iya. Nah, seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Monggo. Ini kan nyinggung babakan apa jiwa yang kesifatan hewani dan setonia dan malaikat Pak D. Ya, Kan yang jarang diaktifkan kan sifat kemalaikatan. ah, Nah, untuk bisa masuk ke dalam sifat kemalaikatan itu pripun? harus melakukan 3 hal. Malaikat itu harus memegang 3 prinsip. Sering saya katakan harus memegang kejujuran, kebenaran, dan jalan yang lurus. Malaikat itu diperintahkan sujud ya sujud, kalau diperintahkan rukuk ya rukuk. Tidak mungkin malaikat itu diperintahkan sujud lalu dia dengan sendirinya rukuk gitu loh. Ya. Jadi para pelaku sunatullah itulah jiwa-jiwa yang kesifatan para malaikat. Kan seperti itu. Ya Pak D. Nah, udah agak jelas belum? Sampun Pak D. Nah, contohnya yang kecil seperti itu ya. Iya. Dan orang-orang yang peduli dengan sesamanya, menolong, saling membantu sesamanya, itu juga kesifatan Malaikat. malaikat. Ya dah. Iya. Nah, seperti itu. Ada lagi? Monggo yang lain silakan bertanya. Ayo, anu. Jadi niki sing dokter iki kudune lebih paham takon-takon Ya. ngono ya. Ya. Ya dah. Silakan Kang Didin. Nah, dokter wis dosen di sana Iya ya. Pak Ya D. dah. Iya Pak D. Silakan Kang Didin tanya lagi. Oke. Jalan yang paling cepat untuk bisa usul kepada Allah itu apa saja? Mengerti dalam hidupnya. Ya dah. Iya. Itu baku ya. Karena sesuatu tingkat amaliyah yang tertinggi adalah orang yang bisa bermanfaat bagi sesamanya. Ya dah. Ya. Percuma belajar ilmu setinggi langit, seluas samudra, tapi tidak bisa dijadikan pedoman dan laku untuk sesama. Kan gitu. Jadi amaliyah tertinggi yang bisa menyampai wusul adalah Thariqatul Aulia. Jadi hidupnya semuanya sudah dipasrahkan kepada Allah dan umat. Jadi mengabdi kepada Allah, hidupnya diserahkan, dipersembahkan untuk melayani umat, menjadi wakil Allah. Kan gitu. Itu cara wusul yang cepat. Seperti itu. Sudah paham belum? Oke Pak D, sampun. Ya, ada lagi? Silakan bertanya lagi. Kajiannya ringan-ringan saja supaya dimengerti, supaya dipahami ya dah. Iya Pak D. Komentar ono ora takone meneh. Ayo, anda komentar. Silakan bertanya. Ngeblank Pak D, nggak usah depan Pak D. Ngeblank. Kalau di depan Pak D ngeblank. Mono. Tadi pertanyaan udah diri Pak D. Membuka kesadaran kita. Sejatinya tidak ada apa-apa, yang adanya Allah. Dirimu pun sebetulnya tidak ada. Adanya karena diadakan. Ya dah. Iya Pak D. Dirimu itu tidak bersifat karena disifatkan.
dirimu tidak mampu bergerak karena digerakkan. Lalu mau apa lagi? Ya tak? Kalau orang sudah diadakan, sudah disifatkan, sudah digerakkan, semuanya adalah sunatullah. Jadi memanut tatanane Gusti Allah, mengikuti apa yang dimainkan. Setiap insan, makhluk Tuhan, terutama insan sebagai manusia itu diberi apa? Kesempurnaan akal, nafsu, jasad. Ya tak? Ada pikiran di dalamnya. Hewan pun sama, cuman bedanya hewan hanya diberi naluri saja. Makanya hewan itu disebut qanaah. Karena apa? Sosok hewan itu dipandang itu makhluk yang belum sempurna karena disebut hewan. Tapi di dalam ketidaksempurnaannya, di kekurangannya punya sifat qanaah. Ya dah. Ya namanya hewan itu kalau dia menjadi kambing ya makanannya rumput. Ya dah. Nah, kalau harimau makanannya daging. Ya dah. Nah, itulah kehebatan hewan. Kalau manusia tidak begitu ya. Manusia itu rumputnya dimakan sama hewan-hewannya. Ya dah. Nah, kan gitu. Ya dah. Nah, inilah lambang keangkara-murkaan. Jadi jelas manusia itu terlahir dari angkara murka. Tapi di sisi angkara murkanya ada sebuah budi pekerti. Kalau hewan temannya mau masuk jurang tidak bisa menolong, ya dah. Paling hanya dilihat, diteriakin saja. Tidak bisa memegang, ya dah. Nah, beda dengan manusia. Kalau ada temannya mau masuk jurang, pasti bagaimana caranya bisa untuk menolong kan gitu ya. Tapi ada juga hewan yang diberi kelebihan menolong sesama hewan. Nah, itu tapi tidak semua hewan, hanya kebetulan saja. Contohnya lumba-lumba itu ya. Nah, itu kan hewan air ya dah. Bisa nolong itu ya dah. Nah, jadi kita harus mengerti, harus mawas diri sebagai yang terlahir di angkara murka ini, itu ada sifat kebenaran di dalamnya. Ya. Sudah dicontohkan. Yang namanya dulu di kisah pewayangan ya. Yang namanya Kiai Semar itu dia diletakkan di bagian kanan. Dia menjadi seorang pemomong bagi para kesatria Pandawa. Ya dah. Dia mempunyai sifat yang maha benar, yang maha luhur, mengajari budi pekerti kepada para Pandawa. Sehingga momongannya ini menjadi kesatria-kesatria yang tangguh. Menjadi satria-satria peningit. Ya dah. Tapi walaupun dalam ajaran beliau itu sudah terkandung budi luhur yang tinggi, tapi sifat keangkaraan masih ada. Nyatanya masih ada sifat perang ya. Nah, itu ya. Jadi terah manusia ini adalah dari angkara murka ini tidak bisa dilenyapkan begitu saja. Sebaik-baik orang pasti ada sifat angkara di dalamnya. Ya dah. Dan ada lagi kisah kakaknya Semar yang ditaruh di kalangan bangsa Kurawa. Walaupun dia ditaruh di bangsa Kurawa, tapi dia punya budi pekerti untuk mengingatkan para tokoh Kurawa yang berbuat kejahatan. Sehingga beliau berkata, kalau kau memerangi kebenaran, kau tidak akan menang. Tapi karena nasihatnya tidak dipakai, akhirnya diterjang. Jadilah para Kurawa semuanya binasa kan gitu ya. Contohnya seperti itu. Lah ini cuman cerita saja. Tapi bagaimana cara untuk mengaplikasikannya kan gitu ya. Jadi kalau kalian semua ingin jadi satria paningit, ya harus bisa menyakralkan hatimu. Bagaimana caranya untuk meredam angkara murkamu dengan membungkus budi pekertimu. Caranya gimana? Jiwamu harus selalu tenang, damai, bahagia. Hilangkan iri, dengki, dan sebagainya. Hati tentram, pikiran enggak melayang kemana-mana,
nafsunya pun nggak akan punya keinginan apa-apa, semuanya akan terkendali. Ya dah. Coba jenengan pikirannya nggak tenang, hatinya juga nggak tenang, nafsunya nggak terkendali, pasti nanti angkara murkanya lebih besar, ya dah. Nah, seperti itu. Nah, ini proses untuk menuju budi pekerti yang baik dimulai dari diri sendiri ya. Kalau sudah bisa baru nanti ke keluarga dan orang lain. Jadi jalan untuk usulillah itu adalah thariqatul auliyah. Orang yang sudah hidupnya dipasrahkan untuk umat, itulah nanti yang bisa usulillah. Dengan apa? Menjalani peran sebagai khalifatullah, kan gitu ya. Nggih, Pak Di. Nah, ini kayaknya kalau disuruh nanya-nanya pada bingung Mbak ya. Nggih, Pak Di. Mungkin sekian dulu ya Mbak ya. Oh, nggih, Pak Di. Kita lanjut ke kajian yang lebih khusus ya. Nggih, Pak Di. Ya. Nggih. Demikianlah wejangan-wejangan yang disampaikan Pak Detogo. Wejangan ini tadi membedah makna baiat dan jamasan dan wejangan-wejangan yang lain yang sudah disampaikan Pak Detogo. Semoga wejangan dari Pak Detogo ini bisa menjadi pencerah untuk kita semua. Amin. Cukup sekian dulu wejangan dari Pak Detogo. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.